Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Jami' Al-Madaniyah yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setidaknya ucapan Alhamdulillah. Insyaallah kesyukuran kita akan menambah nikmat, akan menambah karunia anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berlimpah-limpah. Dan insyaallah pula dengan banyak bersyukur, nikmat yang sudah kita peroleh itu akan menjadi kekal tetap bersama kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan. Kita berharap mudah-mudahan semuanya kita yang hadir dan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dijembarkan rezeki, dimudahkan semua urusannya, tercapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kaji kita siang hari ini judulnya adalah akhlak, etika bersosial, bermasyarakat, dan etika bermedia sosial. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat itu bersosial, tapi kalau di udara, baik telepon maupun WA maupun yang lain-lainnya yang melibatkan alat, yang pakai alat, gadget atau HP, itu namanya bermedia sosial. Ibu-ibu yang saya hormati, harus kita sadari bahwa kita ini ditakdirkan hidup di Indonesia yang majemuk, artinya kita hidup di Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus bahkan beribu-ribu suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam tradisi, bermacam-macam Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita takdir kita. Dan kita tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Ya, tidak ada orang yang bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kita pasti bergaul dengan orang banyak. Kita pasti bergaul dengan berbagai macam kelompok, bermacam-macam jenis manusia, bermacam-macam manusia yang karakternya beda, yang sifatnya juga beda. Nah, itu harus kita sadari. Yang muda-muda mungkin rambutnya masih sama hitam, yang tua-tua bisa jadi rambutnya sudah pada ubanan, ya. Tetapi pikiran, ya, pikiran bisa berseberangan, tidak sama. Kita juga punya anggota fisik yang sama. Tangan kita sama, kita punya telinga, kita punya mata, kita punya kaki, semuanya sama. Bahkan kita juga punya hati.
hatinya sama. Hatinya sama, materinya. Ya. Tetapi perasaan bisa berbeda. Ya. Jadi sama-sama melihat, ya kan? Sama-sama melihat, kita melihat bentuk sesuatu. Itu kita bisa punya pikiran yang tidak sama. Dan kita juga bisa merasa, punya rasa yang tidak sama. Itu. Jadi kita ini sudah ditakdirkan punya pikiran-pikiran yang berbeda dan punya perasaan-perasaan yang berbeda. Dari pikiran dan perasaan itu nanti kita akan melahirkan sebuah nilai yang menjadi kesimpulan kita. Sama-sama kita melihat. Ini saya contohkan laki-laki. Sama-sama melihat sosok tubuh yang jangkung, yang mancung. Menurut saya biasa-biasa saja. Saya berikan nilai biasa. Tapi bagi orang selain saya yang masih muda, dia akan bernilai, wow, luar biasa. Amazing. Ya. Jadi begitu. Itulah perbedaan. Jadi mata bisa memandang sosok yang sama, tapi penilaian ujung akhir bisa berbeda. Nah ini, ya, dalam perbedaan pikiran, perbedaan perasaan, ya, dan lalu menyimpulkan penilaian yang berbeda-beda. Ini nanti kalau tidak di-manage antara satu dengan yang lain akan menimbulkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan, bahkan bisa saja jadi perang-perangan. Itu akibatnya di situ. Ya. Saya ngomong, menurut saya biasa-biasa saja omongan saya didengar oleh Ibu Ustadz Barkah. Tapi menurut ibu yang lain, Ustadz kok gitu ngomongnya ya? Nyeleneh. Ya kan gitu. Nah itu dari pikiran dan perasaan. Nah ini pasti berbeda. Nah supaya tidak terjadi perselisihan, silaturahim tetap terjaga, persatuan tetap terjaga, maka kita harus jaga satu saja yang kita jaga. Ya. Apa yang kita jaga? Tidak banyak-banyak, cukup menjaga lisan. Nah, jadi perbedaan yang macam-macam itu, ya kan? Kalau lisan kita terjaga kan, akhirnya kita mau ngomong orang jeleknya kayak gitu, kan nggak jadi. Akhirnya kan nggak didengar. Nah, jadi kuncinya menjaga lisan. Nah, jadi lisannya itu difilter. Makanya ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan orang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Terjadinya berbagai masalah di lingkungan kita, di anak kita, di tempat-tempat yang lain, itu dimulai dari ini. Lisan. Maka Rasul menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul, maka hendaknya berkata-kata khairan, yang baik-baik. Makanya kalau kita bicara yang menyenangkan, bicara yang memberikan semangat, motivasi, dorongan, menggembirakan, kan gitu, menyenangkan. Itu orang yang mendengarkan akan senang. Tapi ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, kan ada hadis yang bunyinya, ya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit.
Saya disuguhi makanan, istri pulang dari kerja. Makanannya itu sebetulnya tidak enak. Tapi apakah saya harus mengatakan makanan kok begini nggak enaknya? Ayo, ini kan mengatakan jujur itu. Apakah ini yang diterapkan ulil haqqa walau kana murad? Nggak bisa. Nah, makanya ulil haqqa walau kana murad, katakan yang sejujurnya itu dalam tempat yang semestinya, setidak-tidaknya di depan pengadilan. Nah, sekarang kan lagi rame pada ngikuti sidang Sambo nggak? Sekarang atau kemarin? Kemarin ibu siapa? Ayo, kemarin siapa yang disidang, yang jadi saksi? Nah, istrinya. Jadi di situ, qul haqqa walau kana murran, katakan sejujurnya, sebenar-benarnya, walaupun pahit, itu di depan pengadilan. Jangan kita mengatakan, nah itu yang nggak benar. Jangan kita mengatakan jujur di depan istri, di depan suami. Ya, jangan, itu bisa berbahaya. Kata kakek nenek itu berbahaya. Jadi mesti kita mengucapkan, walaupun nggak enak, makanan yang disuguhkan kita bilang luar biasa, nikmat banget. Nah, jangan menyenangkan kepada istri banyak. Jadi kan ada kebohongan yang dibolehkan. Bohong untuk menciptakan perdamaian itu boleh. Coba kalau ngomong jujur, oh itu bisa barantai udah itu berantem, ya kan? Jadi falyakul khairon, katakan yang baik. Kalau enggak, mendingan diam. Gimana Bu? Nah itu gejolak hati, ya, diredam dulu. Kan saya sudah kasih tahu. Buatlah hati dada kita itu seluas samudra. Seluas samudra. Nanti pada waktunya, pada saatnya, cari momen, cari kesempatan yang bagus, baru berbicara. Dan bahasanya juga harus pilih bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Tuh. Ya. Kata Rasulullah SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Yahwi biasa ina kharifan finnar. Ada seseorang yang menganggap kata-katanya itu biasa-biasa saja. Tidak masalah. Menurut dia, menurut saya kalimat saya itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang membahayakan. Tidak ada masalah. Tetapi, kata Rasulullah SAW, Yahwi biha sab'ina kharifan minan nar, dia, karena kata-katanya itu, walaupun orang yang dikata-katain itu jembar hatinya, lapang dadanya, dengan kata-kata itu menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Masya Allah. Itu sebabnya. Maka berkata-kata yang baik. Dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan, tidak ada kalimat yang meluncur dari mulut kita kecuali kembali kepada kita. Yang buruk-buruk juga kembali kepada kita. Yang baik-baik juga kembali kepada kita. Karena semuanya kembali kepada kita, maka ucapkanlah yang baik-baik. Gitu. Nah, ketika bersosialisasi, berhubungan dengan masyarakat, berkumpul dengan berbagai macam orang yang tadi saya sebutkan, karakternya juga beda, sifatnya beda, kebiasaannya beda, pengalamannya beda, semuanya beda. Kita ini kan berangkat dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang dari Sunda, dari Kuningan, ini dari Jawa, ada dari Betawi, Padang, ada lagi. Dari mana lagi? Medan.
Ya. Papua apalagi. Jadi kita ini sudah beda, berangkat dari kita dari mana itu sudah beda. Nah, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu wala tanajasu wala tabagodu wala tadabaru. Janganlah kalian saling dengki. Ini masalah hati lagi tuh, penyakit hati. Janganlah kalian saling dengki. Ya, dengki itu adalah penyakit yang merusak tubuh kita. Kita dengki pada seseorang, yang kita dengki tidur nyenyak, kita yang nggak bisa tidur. Ya. Yang kita dengki nikmat saja, kemana-mana kita yang meriang, yang dengki. La tahasadu, jangan hasud. Hasad itu apa sih? Hasad itu apa sih? Hasad itu tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang orang lain memiliki sesuatu, tidak senang orang lain memiliki hal yang melebihi kita. Maunya kita kan sama, atau kalau enggak, dia harus di bawah kita. Kan gitu. Ada orang itu? Ada enggak? Banyak katanya. Jadi ada orang enggak senang orang lain dapat rezeki, kita yang meriang. Kalau istilahnya orang Padang, saya belajar dari Pak Mawad itu, kereta yang mendaki, nafas kita yang ngos-ngosan. Ayam yang bertelur, dubur kita yang kepanasan. Kan orang lain bertelur kita. Ayam yang bertelur masa kita yang kepanasan. Nah, itu orang hasud. Kata Rasulullah, hasud itu bagai bara api. Ya, yang lama-lama akan merembet sehingga akan membakar seluruh bangunan yang ada di sekitarnya. Pertama hasud nggak seneng ini, besok ini merembet semuanya. Akhirnya tubuh kita yang rusak. La tahasadu, jangan kamu saling mendengki. Wala tanajasu, dan janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan. Ngintip-ngintip aja. Oh, ini orang, saya tahu rahasianya dia. Saya tahu rahasianya dia. Dia tahu rahasianya, terus cerita sama ibu, bu, saya ceritain ya, ini rahasia kita berdua saja. Kata dia, bu, itu loh si A itu, wow, jangan cerita sama orang lain ya. Ini rahasia kita berdua. Nanti biasa yang satunya begitu lagi kepada temannya, bu, saya ceritain ya. Jangan cerita sama yang lain ya. Ini rahasia kita berdua. Satu demi satu ngomongnya jangan cerita sama orang lain, tapi terus berputar, berantai. Jadi jangan buka-buka, ngintip-ngintip, mencari-cari keburukan orang lain. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci. Benci. Al-bughdu, membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling tadabur. Kalau tadabaru itu memahami, tadabur kan jika kita mendengar tadabur Al-Quran, memahami sampai sedalam-dalamnya isi Al-Quran. Tapi ini tadabaru, dari kata dabaro, itu saling adu pantat. Apa namanya itu? Belakang-belakangan itu namanya. Ungkur-ungkuran. Nah, biasanya orang ungkur-ungkuran itu kan, dia lagi mengas. Saya sudah menghindar dia, ketemu dia lagi. Ya kan? Ada gitu. Saya akan beningnya sampai ketemu di jalan atau minggu dia ngumpet. Ada yang begitu. Kok ketemu dia lagi ya? Itu tadabaru. Jadi jangan sampai itu.
Kalau udah kewajiban ya udah gitu. Kesempatan sebetulnya itu, kesempatan ya udahlah hilangkan aja. Jadi jangan seperti itu Bu ya. Wala tadabaru. Jangan sampai saling membelakangi. Nah, itu saling membelakangi itu maksudnya adalah nggak suka melihat wajahnya. Saya kalau lihat wajahnya orang itu empuk banget saya katanya. Kalau arahan nggak mau ketemu Pak Ustaz. Iya, itu empuk itu. Bahasa Betulnya apa itu? Empuk kan? Udah gedek banget gue lah. Gedek ketemu dia saya. Ngek. Ya, itu kata Rasulullah, janganlah seperti itu. Berikutnya, wala yabi ba'dukum ala ba'ibadin. Janganlah kamu menjual dagangan orang yang sudah ditawar orang lain. Jadi misalnya saya dagang kan, tadi udah ditawar orang, tiba-tiba udah jadi, tiba-tiba ada orang datang, tadi ditawar berapa Pak? 100 umpamanya. Saya tambah 110 kasih saya. Itu nggak boleh. Ya, hati-hati ini walaupun masalah sepele. Jadi kalau udah janjian segitu ya segitu, walaupun datang belakangan berani nambahi. Nah itu. Wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita ini ibu-ibu bersaudara. Ya, kita ini bersaudara. Walaupun berbeda-beda sukunya, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Ambon, ada Papua, ada Kalimantan, ada Dayak, ya kan? Walaupun berbeda-beda, kita ini bersaudara. Nah, harus ibu ketahui, kita hidup di Indonesia ini diikat oleh 3 persaudaraan, ya. Namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia, maka orang Sabang saudara saya setanah air, orang Merauke saudara saya setanah air, sebangsa dan setanah air. Ukhuwah watoniyah. Kalau sudah ukhuwah watoniyah ini kita nggak boleh beda-bedakan, karena ini persaudaraan. Walaupun dia bukan Muslim, walaupun dia beragama lain, berkeyakinan lain, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Tadi ada ibu yang bilang Bhinneka Tunggal Ika. Itu persaudaraan ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang diikat oleh kesamaan kelahiran. Satu tanah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan Indonesia. Itu lagunya gimana itu? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Ini ukhuwah watoniyah. Kemudian ada lagi ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang diikat sama-sama keturunan Nabi Adam. Gitu. Jadi kita ini walaupun agamanya tidak sama tetangga kita, kita adalah saudara. Saudara apa? Saudara sesama manusia. Saudara sama manusia, karena manusia itu hidup ya untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum lita'arafu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, aku jadikan kamu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, ya, lita'arafu, agar saling mengenal. Saling mengenal di sini tidak hanya sekedar kenal. Aku kenal sama dia itu tetangga saya yang bukan seagama, bukan sebatas itu, tapi saling memberi, memanfaatkan, mendapat manfaat. Itu. Mohon maaf ya, depan rumah saya tidak seagama, tapi saya mendapatkan manfaat besar, kan begitu.
Sebelah kita di sini tidak seagama, tapi saya mendapatkan manfaat besar. Beliau juga sama. Nah, itu saling menguntungkan. Karena kita itu manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu, kekurangan itu harus ditambal dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang saya tidak punya dibantu oleh orang lain. Nah, begitu. Itu persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau sudah menyangkut sesama manusia, sudah singkirkan yang lain-lain. Kemarin ibu-ibu, ketika terjadi bencana di Cianjur, orang-orang yang mengumpulkan sumbangan donasi, itu donasinya atas nama kemanusiaan. Masa ia datang ke sana, bawa sumbangan, sini sempat ngumpulin daya kan? Datang ke sana terus bilang, lagi ngumpul di kemah atau enggak pengungsian, ngumpul. Agamanya apa? Agamanya apa? Kalau agamanya lain enggak. Agamanya apa? Ya, kasih. Enggak bisa begitu. Harus sama. Ini ramanya kemanusiaan. Jadi kalau sudah kemanusiaan, itu semuanya harus terlibat. Nah, kita yang tidak mendapatkan musibah, sebisa kita. Punya uang 50.000, nggak apa-apa, 50.000. Nggak bisa sama sekali, Pak. Berdoa mudah-mudahan, ya Allah, saudara-saudara saya. Ini kan saudara. Saudara kita diberikan kesabaran, kemampuan, dan Allah cepat kembalikan. Kan gitu, kehidupannya normal seperti sedia kala. Jadi kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan, ibu-ibu, kita singkirkan yang lain-lainnya. Ada orang kecelakaan di jalan. Sudah sekarat tuh. Kebetulan yang datang ustadz. Pak, saya tolong ya, agamanya apa Pak? Non-muslim. Langsung kabur. Nggak boleh begitu. Jadi orang yang menyumbang, kemarin sempat ada geger kan? Ada yang gereja sumbangan, itu kan di sana banyak bendera. Orang-orang yang menyumbang di sana, ada dari organisasi ini, ada Kristen, ada Katolik, ada segala macam di sana. Itu kemanusiaan, biarkan, karena setiap agama itu mengajarkan kasih sayang, mengajak untuk berlomba-lomba memberikan kebaikan. Maka ukhuwah insaniyah, persaudaraan diikat karena rasa kemanusiaan. Yang ketiga, ini baru ukhuwah islamiyah, sesama muslim. Jadi kalau sudah sesama muslim, itu adalah saudara saya. Jadi saudara seagama itu nilainya lebih besar. Jadi kalau kita sudah sama muslim, sudah bertetangga, sudah baik, itu dapat segala-galanya. Nah, jadi al-muslim akhul muslim. Kalau sudah muslim, itu perhatiannya harus lebih besar karena sesama muslim. La yadlimuhu wa la yakhduluhu. Tidak boleh siapapun menzalimi dan tidak boleh pula menghinakannya, merendahkannya. Ya, jangan ada yang menzalimi sesama, jangan ada yang menghinakannya, merendahkannya, tidak boleh. Wala yukadzibu, jangan sampai artinya kita melakukan kebohongan kepada dia atau kita menuduh dia bohong karena kita tidak punya fakta. Wala yukadzibu, janganlah. Gitu. Wala yuhakiru, jangan merendahkannya, meremehkannya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu adanya di sini. Maka hati kita yang harus kita pelihara. Sampai Rasulullah menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Artinya ketakwaan yang selama ini kita tingkatkan, kan setiap kali kita bilang, mari ibu-ibu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya seluruh urusan.
akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari mana datangnya tidak disangka-sangka. Nah, takwa itu di mana? Di sini. Nah, di sini implementasinya di mana? Melalui tadi sedikitnya melalui lisan. Maka orang yang bertakwa lisannya dijaga. Bihasbi imri'in nasyari ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah dianggap sebagai manusia yang buruk manakala dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain tidak boleh tengkar-tengkaran, tidak boleh bunuh-bunuhan, tidak boleh tembak-tembakan karena darahnya haram. Artinya tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling menghujat. Ya. Tamuhu wa maluhu wa irduhu. Kehormatannya juga harus dijaga. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, itulah etika kita dalam bermasyarakat atau berinteraksi sosial.